Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video ini dibuat untuk menyelesaikan proyek mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Nah, di sini saya ada membuat suatu program dibuat dengan bahasa Python yang berfungsi untuk melihat melihat korelasi antara dua data spasial di bagian Sumatera Utara. Nah, programnya seperti ini. Nah, ini library yang kita gunakan. Kita banyak menggunakan library Pandas dan GeoPandas. Ini GeoPandas untuk Python bisa mengolah data spasial, Map Classify untuk memunculkan legenda di plot kita nantinya. Ini Spicy Stat, ini kita pakai korelasi Pearson. Nah, ini matplot untuk kita plotting. Ini optional aja untuk memperbaiki kata, misalnya ada kata typo pada data kita. Nah, akan diperbaiki dengan ini. Nah, keyword kita ini untuk typo ini, untuk memperbaiki, misalnya ada data inputan yang salah ketik itu, misalnya nias tidak nias gitu misalnya katanya, jadi diperbaiki nanti ada di sini. Ini correct sentence untuk normalisasi aja sih untuk datanya. Nah, di sini kita input, ada 4 input yang kita butuhkan. Judulnya, judul data yang pertama, judul data yang kedua, dan file path data yang pertama dan data yang kedua. Barunya inputan data tadi, kita akan mendapatkan datanya. Data yang tadi akan dimasukkan ke dalam sebuah variable string. Nah, variable string ini nggak harus sih, misalnya data 1 langsung aja data 1. Ini buang-buang tempat, tapi saya bikin seperti ini. Ini udah dapat string data kita. Selanjutnya akan masuk ke sini, dia akan manggil string 2D frame. Nah, string 2D frame ini untuk mengubah string ke data frame. Data frame ini adalah suatu tipe data dari Pandas ya. Nah, nanti dia input parameternya satu string. Ini dia data kita, data 1 dan data 2. Baru di sini data kita sudah jadi data frame yang ditampung oleh variabel df. Nah, setelah itu df ini akan masuk ke normalisasi kolom. Nah, jadi kolom ini pertama harus bernama capcode. Nah, capcode agar mudah diproses nantinya. Nah, ini untuk list kotanya. List kotanya akan dicek satu persatu. Misalnya Nias, Tapanuli, itu misalnya ada yang kata yang typo gitu dalam datanya, misalnya Nias seperti ini, Nia, akan diperbaiki menyesuaikan dengan keyword kita ini. Nah, setelah data sudah siap untuk diproses, dia akan mereturnkan df dan nama kolom. Df ini data frame-nya, nama kolom ini adalah kolom kedua. Misalnya capcode
penduduk gitu. Nah, ini misalnya Kapkod penduduk, ini data keduanya. Kapkod kriminal gitu. Kita dapatkan nama keduanya untuk bisa kita proses nantinya. Yang ditampung oleh kolom 1 dan kolom 2. Nah, ini untuk kita merge datanya. Merge satukan datanya, data file 1 dan data file 2 menurut Kapkod. Nah, misalnya mana dia? Nampak. Nah, nanti dia akan digabungkan sesuai dengan Kapkod kabupaten dan kotanya. Misalnya ini Nias, indeks 0 Nias, ya dia akan menghubungkan penduduk Nias dan kriminal Nias berdasarkan Kapkodnya, berdasarkan Nias gitu. Nah, ini untuk kita hanya butuh kolom penduduk dan kriminal untuk melakukan korelasi. Jadi kita drop yang tidak perlu, kolom yang tidak perlu seperti nama dan koordinat. Ini image untuk menampung image kita nantinya. Nah, ini seperti tadi membuat indeksnya sebagai Kapkod. Nah, kita bisa lihat seperti ini. Kan pertamanya merge korelasi. Kan pertamanya indeksnya seperti ini 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kita buat seperti ini, group by, kita akan grupnya dengan nama kabupaten atau kotanya. Misalnya ini. Nah, jadi kita grupnya sesuai dengan nama kabupaten kotanya. Asahan, Binjai, Dairi, Deli Serdang, dan sebagainya. Tidak 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Ini untuk mempermudah kita masukkan ke data selanjutnya. Di sini kita read shapefile dari Indonesia. Nah, baru kita merge semua datanya, data Indonesia, data file, data merge ke data file 2. Nah, jadinya seperti ini, data akhir kita. Nah, kita sudah dapat semuanya, indeks, provinsi, dan di tabel terakhir itu ada penduduk, miskin, dan kriminalnya. Nah, ini. Dan kita dapat koordinatnya juga, dari kita merge, dari kita ambil dari koordinat ini, geometri ini. Nah, kita dapat koordinatnya saja. Ini koordinat ini untuk bisa memunculkan nama nantinya, nama kabupaten atau kotanya. Nah, ini kita tentukan figur size-nya 30-30, type, layout. Baru kita plotkan Indonesia dulu. Nah, jadi kita plotkan Indonesia seperti ini. Indonesianya warna biru nih. Kita plotkan sesuai dengan koordinat ini. Baru ini Indosat Xlim, Ylim ini untuk menentukan batas untuk zoomkan ke inilah, ya kan. Misalnya ini kita set 97 sampai dengan 101 dan negatif 1 sampai dengan 5. Nah, itu dia. Untuk bisa zoomkan ke wilayah Indonesia, wilayah Sumatera Utaranya aja lah. Nah, baru udah diplotkan Indonesia yang biru ini. Ditimpa dengan merge kita. Nah, ini yang warna merah ini.
ditimpa, jadi dia nampak seolah-olah ketimpa gitulah pokoknya. Indonesia dan MERS kita yang cuman ini aja, ini nggak ada MERS kita. Baru ini untuk plotkan nama-nama kabupaten dan kotanya. Nah, ini bisa kita lihat Langkat, Medan, Deli Serdang, Karo, Dairi. Dan ini untuk set title-nya. Untuk set title-nya yang kita input, misalnya ini. Di atas kemiskinan Sumatera Utara. Baru kita get sebagai figur atau gambar, baru kita append-kan ke list gambar kita tadi ini. Kita lakukan yang sama untuk kriminal. Data kriminal ini sama. Kita masukkan ke append ke image dulu juga. Baru di sini kita lakukan korelasi. Nah, ini korelasi, kita korelasikan penduduk dan kriminal. Kita dapatkan dua value, core value dan p value. Nah, baru di sini kita akan plotkan data-datanya untuk melihat grafiknya. Ini dia. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa korelasi penduduk miskin dan kriminal di wilayah Sumatera Utara itu 0,34. Nah, ini angka sangat rendah. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ada hubungan rendah antara kemiskinan dan tindak kriminal di wilayah Sumatera Utara pada tahun 2004. Nah, kita bisa lihat data di sini. Data sini cenderung hampir bisa ditarik garis ya, dari 0 ke atas gini. Ini menunjukkan korelasi positif. Nah, korelasi positif itu berbanding lurus ya. Misalnya jika kriminal naik, maka penduduk kemiskinan juga ikut naik gitu. Sedangkan kalau garis ke bawah seperti ini, itu korelasi berbanding terbalik. Jadi misalnya kriminal naik, jumlah penduduk miskin itu semakin turun. Nah, dari data ini kita dapat 0,34, menunjukkan korelasi rendah. Nah, project ini bisa digunakan untuk data yang lain. Misalnya kita input data yang lain di sini, nanti akan bekerja hal yang sama, menghitung dan memplotkan datanya ke grafik. Nah, oh ya, jadi file tadi akan membuat sebuah image baru PNG seperti ini sebagai keluarannya, data kemiskinan dan data kriminal dan hasil korelasinya. Nah, jadi PNG ini bisa nanti digunakan untuk penelitian selanjutnya. Nah, untuk yang kedua, kita membuat program untuk menunjukkan penyebaran COVID-19 di seluruh dunia. Nah, data ini saya ambil dari URL ini. Kalau dibuka URL-nya ini nanti akan nampak nama-nama kota, nama-nama negara, dan berapa penyebarannya di setiap tanggal. Nah, ini dimulai dari tanggal 22 Januari sampai sekarang masih diupdate. Nah, saya memakai library yang sama, Pandas dan GeoPandas.
map classify, ini fill untuk gambar ya, ini matplot untuk plotting, IO, pickle untuk menyimpan data, request, dan request untuk get URL kita ini. Nah, setelah itu kita get URL-nya. Nah, ini nanti sudah dalam bentuk string. Baru kita ubah string ini ke dalam data frame. Nah, jadi kita dapat data frame, data file, dan kita dapatkan shape file dari seluruh dunia, world map. Nah, ini pertama kita coba buka data.pickle. Nah, jika data.pickle ini ada, maka ini tidak dijalankan. Exception ini tidak dijalankan. Jika tidak ada file data pickle, maka exception ini akan dijalankan. Nah, exception ini apa? Inilah kita proses semuanya. Nah, ini try dan data pickle ini untuk biar proses run-nya tidak terlalu lama, tapi lama juga sih, karena dia akan mengecek sesuatu nanti dan menjadikan semua menjadi gambar. Nah, sampai di sini try dan accept catch. Nah, misalnya kita tidak ada data.pickle, maka ini dijalankan. Nah, ini di sini pertama kita buat semua variable list. Nah, di sini kita parsing datanya. Nah, jadi kita di sini hanya mau data negara, data tanggal, dan data kasus confirm. Nah, maka kita lakukan pengecekan dan pengambilan data dari ribuan data ini. Nah, setelah dapat ketiga itu, ketiganya, kita jadikan satu data frame lagi dengan negara, kolomnya tanggal, dan kasusnya sebagai isinya. Baru kita masukkan ke data.pickle ini. Nah, jadi dia write data.pickle. Di sini untuk normalisasi datanya. Nah, misalnya kan ada data negara di shapefile ini tidak sesuai namanya dengan data yang ada di data negara, nama negara yang ada di data kita CSV ini. Jadi kita sesuaikan dengan CSV-nya, maka kita ubah di Word, di file shapefile kita, Word shapefile ini, nama Brunei misalnya Brunei Darussalam, sedangkan di CSV kita Brunei itu cuman Brunei. Nah, untuk Korea gitu juga, Korea Republic of, Korea South, dan United States, US, Palestine, West Bank and Gaza, dan seterusnya. Nah, setelah itu kita merge semuanya, merge world ke data file. Nah, ini nanti data file kita ini akan masuki ke world sesuai dengan menurut nama name. Nah, jadi sesuai dengan nama negaranya masukin. Nah, kita buat list image, baru kita ulang setiap tanggal ini dari kolom 2 ya, karena kolom 1 itu indeks, dan kolom 0 itu indeks, kolom 1 itu nama negara. Jadi kita nggak perlu itu. Jadi kita mulai dari tanggal
tanggal 22 Januari itu dimulai dari dari kolom 2. Jadi kita mulai dari kolom 2 sampai terakhir gitu. Nah, di sini kita buat plotnya itu size 20 20. Baru kita set title. Ini untuk set title di plotnya, punya COVID di sudutnya di tanggal tertentu. Baru kita set legend posisi legendnya. Baru kita dapatkan sebagai image. Baru kita save sebagai PNG. Nah, kita append ke list kita nih, image list. Nah, setelah itu perulangan selesai kan, udah dapat semua image-nya di dalam sini. Nah, baru kita buat sebuah file GIF. Nah, nanti hasilnya seperti ini. COVID dunia. Nah, ini sebenarnya satu persatu gambar yang ada di list image. Jadi kita jadikan GIF seperti ini. Jadi itulah untuk proyek sistem informasi geografis saya, Alif Rizky Purwanto, NIM 1714011044. Maaf jika ada kekurangan di dalam pengertian ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.